PC 3 jutaan ternyata udah bisa lebih kenceng dari PS4, bre. Jadi ceritanya saya ini termasuk orang yang bukan hobi ngerakit PC yang menggunakan part yang udah tua gitu ya. Alasannya bukan soal performance, tapi lebih ke masalah usia. Bahwa kalau namanya komponen PC udah dipakai selama bertahun-tahun, apalagi sampai lebih dari 10 tahun, ya secara logika dia udah capek. Kemungkinan rusaknya akan lebih besar dibandingin barang-barang yang keluar terbaru gitu ya. Termasuk masalah garansi. Kalau motherboard udah 10 tahun lebih dan rusak, yang kemungkinannya tadi lebih gede, udah nggak mungkin ada garansinya gitu kan. Walaupun nih, kalau kita bicara tentang komponen PC, CPU itu adalah komponen yang paling jarang rusak. Jadi sebenarnya mau pakai CPU Pentium 4 sekalipun, ya masih aman-aman aja. Tinggal permasalahannya, apakah motherboardnya masih ada? Dan kalau ada, dia second semua? Iya, sama aja bohong. Karena semua yang dijual di pasaran berarti umurnya sama-sama tua. Nah, cuma untungnya sekarang ada banyak brand-brand baru yang merilis ulang hardware lama, terutama motherboard. Jadi kayak di sini kita lihat ada Furion H61M, H81M. Ini adalah chipset yang udah cukup tua dan ini dirilis ulang, bukan cuma sekedar dijual lagi, tapi sudah ada beberapa penambahan di sana sini gitu ya. Nanti akan kita bahas. Jadi akhirnya ngerakit PC yang menggunakan komponen CPU tua itu jadi opsi yang sangat menarik untuk sekarang. Karena tadi dibilang CPU-nya jarang rusak dan motherboardnya yang tadinya saya kira nggak ada yang baru, ternyata sekarang ada yang baru, bergaransi. Jadi akhirnya karena penasaran, saya pengen nyoba. Kalau ngerakit PC generasi tua, itu jadinya biayanya berapa? Dan apakah secara performance akan bisa, nggak harus bersaing, nggak bisa bersaing pastinya, tapi apakah bisa dipakai untuk jalanin game-game modern zaman sekarang? Langsung aja kita mulai. Speknya seperti apa yang saya pakai. Di sini saya pakai CPU Core i5-3470 yang harganya cuma 200 ribuan dan udah dapat fan bawaan. Secara usia dia udah sangat tua, dirilis tahun 2012. Umurnya kurang lebih sama seperti PS4 dan udah tidak diproduksi baru. Kemudian untuk motherboard saya ambil Furion Essential H61M D3H yang harganya 400 ribuan. Ini cukup asik karena motherboardnya baru dengan garansi resmi PT AGS 2 tahun. Motherboard ini ternyata udah mendapat banyak update dibanding seri H61 yang original. Masih sama, hanya support CPU Intel Gen 2 dan 3, tapi ada penambahan slot M.2 yang support NVMe dan juga SATA. Hal ini tidak ada di zaman H61 original dirilis. Termasuk support USB 3.0 di sini udah ada, di mana zaman dulu juga seingat saya H61 itu belum ada USB 3.0-nya. Atau mungkin ada di seri tertentu, saya agak lupa, bisa tolong dikoreksi aja. Buat yang mau pakai motherboard ini dan berencana pakai M.2 portnya, perhatikan di sini ada switchnya untuk milih mode SATA atau NVMe. Jadi nggak bisa sembarangan colok, tergantung kamu nanti mau pilih NVMe atau SATA. Cocokin, switchnya harus sesuai dengan SSD yang kamu pakai. Jadi di sini dia bukan hanya sekedar ngambil barang lama terus dibersihin, di branding ulang, dijual, enggak. Tapi ternyata diupdate mengikuti perkembangan zaman. Asik juga tuh ya. Cuma untuk support RAM-nya masih sama seperti dulu. Dia hanya bisa 2 keping dan 16 GB maksimal. Gak bisa di-upgrade. Nah, apakah bakal kuat CPU tua, RAM-nya cuma 16 GB buat jalanin game baru? Nanti kita akan sampai ke sana. Untuk RAM-nya sendiri saya sekalian pakai dari Furion Aethernos 2x8 GB DDR3 yang per kepingnya 200 ribuan. Jadi untuk 2 RAM ini harganya 400 ribuan. Storage drive kebetulan saya pakai SSD bekas testing di sini yang ada puluhan dan masih bisa dipakai. Jadi untuk rakitan ini saya nggak modal untuk SSD. Cuma untuk kebutuhan perhitungan harga PC-nya saya sarankan kamu beli SSD 512 GB. Terserah mau pakai SATA atau NVMe dan kita anggap aja harganya 500 ribuan. Data hilang bisa terjadi tanpa peringatan. Nggak perlu nunggu storage rusak. Bisa aja error, nggak sengaja kehapus atau kena virus. Jangan sampai pekerjaan jadi kacau atau kenangan liburan yang nggak bisa diulang hilang tidak berbekas. ISAS Data Recovery membantu kamu mengembalikan data yang terhapus. Bisa digunakan di hard disk, SSD, flash disk, dan berbagai macam jenis storage lainnya. Serta mensupport berbagai macam format file yang hilang karena banyak sebab. Cek link di deskripsi dan nikmati gratis recover data up to 2 GB. Nah, selanjutnya untuk GPU, ini yang perlu kamu perhatikan. PC yang kamu rakit ini menggunakan CPU kelas menengah dari tahun 2012. Jadi kamu jangan memaksakan diri membeli GPU yang generasi terbaru. Jadi mungkin kamu berpikir, ya udahlah CPU-nya yang murah aja nggak apa-apa, yang penting GPU-nya bagus. Nggak bisa, karena bakal bottleneck parah sekali kalau kamu memaksakan
pasang GPU baru di PC ini. Di sini saya praktekin pakai Radeon RX 5500 XT. Dia dirilis resmi tahun 2019, tapi kalau kamu search di marketplace sekarang banyak yang jual dengan label baru, walaupun kemungkinan besar dia adalah refurbished. Harganya sekitar 1,7 jutaan, dengan garansi silakan cek sendiri di masing-masing toko. Spoiler dulu, pasangan Core i5 3470K dan RX 5500 XT setelah saya coba adalah sweet spot untuk CPU dan GPU-nya. Karena kalau kamu berusaha untuk mengupgrade GPU yang lebih kencang dari ini, bottleneck-nya bakal parah banget. Jadi kalau kamu paksain upgrade GPU-nya, peningkatan performance-nya sepertinya nggak akan bisa dirasakan karena CPU-nya kurang kencang untuk mengikuti GPU yang lebih powerful. Kemudian terakhir untuk power supply, bebas asal bertanggung jawab. 500 watt untuk PC ini sudah lebih dari cukup. Yang penting pilih power supply 500 watt yang kualitasnya bagus. Anggaplah harganya sekitaran 600 watt. Anggaplah harganya sekitar 600 ribuan. Jadi kalau di total kurang lebih 3,8 juta tanpa casing. Karena kebetulan saya termasuk orang yang baik-baik saja ngerakit PC tanpa casing. Kalau dibandingin sama PS4, yang bisa kamu beli baru sekarang adalah seri PS4 Slim atau Pro. Dimana yang Slim kayaknya masih di kisaran 3,5 jutaan dan Pro masih 4 jutaan. Jadi secara harga boleh dibilang kurang lebih aja seperti PS4 yang ada di pasaran saat ini. Tinggal gimana performance-nya. Kita mulai dengan Red Dead Redemption 2. Nggak terlalu berat harusnya ya. Di sini saya langsung tes pakai preset balance, di mana di situ udah banyak settingan yang ultra. Bisa kita lihat di sini PC-nya masih dapat 40-an FPS. Kalau kita perhatikan grafik frame time-nya memang nggak flat ya, tapi masih bisa dinikmati lah ya. Perhatikan juga GPU load-nya udah mepet 100% dan CPU ada di kisaran 50-an, yang berarti GPU ini bisa bekerja maksimal untuk game Red Dead Redemption 2. Kita update gamenya pakai Hogwarts Legacy, di mana secara otomatis sistemnya merekomendasikan setting low untuk PC ini. Kita coba jalanin, lumayan lah dapat 40-an FPS, tapi yang menarik ternyata GPU kerjanya nggak maksimal. Naik turun 20-50%, sedangkan CPU-nya kerja berat di 90-an%. Terjadi bottleneck cukup parah. Harusnya sih bisa dapat FPS lebih dari ini. Kita coba naikin settingnya ke medium. Loh, kenapa dinaikin bang? Karena semakin tinggi kualitas grafis, semakin tinggi resolusi, tugas render akan semakin diserahkan ke GPU. Jadi harapannya naikin kualitas grafis itu GPU load-nya bisa lebih tinggi. Semoga FPS-nya bisa nambah juga. Jadi kita lihat aja, ternyata FPS-nya kurang lebih masih sama bre, di kisaran 40-an dengan load GPU dan CPU yang juga hampir nggak berubah. Jadi low sama medium hampir nggak ada bedanya di sini. Kita coba naikin lagi aja ke high, siapa tahu bottleneck-nya bisa berkurang, dan ternyata masih sama aja. Load GPU dan CPU-nya masih belum banyak berubah dan FPS-nya pun juga kurang lebih masih sama. Berarti memang untuk game ini CPU-nya kurang kenceng bre, tapi not bad lah ya, masih bisa dapat setting high dengan FPS 40-an. Kita pindah game selanjutnya, Spider-Man Remastered. Di sini kita coba preset medium dulu. Kita lihat FPS-nya masih dapat 60-an, not bad. Perhatikan GPU load-nya cuma 80-an%, sedangkan CPU-nya 90-an lebih. Berarti ada bottleneck juga di sini. Pokoknya idealnya GPU-nya itu bisa kerja 100% untuk bisa dapat performance maksimal. Kita coba naikin ke preset high. Kita coba bandingin, FPS-nya ternyata malah turun ke 45-an. Dengan kondisi GPU dan CPU load-nya juga nggak banyak berubah, tapi masih lumayan lah ya, masih bisa dapat 40-an. Dan terakhir untuk game ini kita coba lagi setting very high, siapa tahu masih sanggup. Dan kita lihat gimana hasilnya. Waduh, malah jadi agak kencengan nih. FPS-nya jadi 50-an dengan GPU load sekarang udah bisa mepet 90% bre. Ini tadi yang saya maksud, bahwa kalau kamu pakai PC kentang terus FPS-nya rendah, jangan melulu nurunin kualitas grafis. Perhatiin dulu load GPU-nya seperti apa. Kalau belum maksimal, jangan diturunin grafisnya, tapi justru dinaikin, biar beban kerjanya bisa dialihkan ke GPU. Tapi ini juga akan tergantung gamenya. Nah, game terakhir yang saya tes udah pasti Cyberpunk. Saya pakai preset medium dengan FSR 2.1-nya aktif, dan di sini saya cukup kaget bahwa ternyata masih bisa dapat 40-an FPS. Gila loh untuk ukuran PC semurah ini. Dan yang menarik kalau kita lihat GPU load-nya rendah banget bre, sedangkan CPU-nya udah 100%. Jadi penasaran kalau dinaikin grafisnya seperti apa? Langsung aja kita coba jalan di high. Dan hasilnya FPS-nya turun dikit dengan load GPU-nya naik sedikit, sedangkan CPU-nya masih tetap 100%. Berarti memang untuk game ini CPU cukup berpengaruh. Terakhir hanya sekedar ngetes, saya coba naikin lagi ke Ultra, pengen lihat apakah PC 3 juta
jutaan ini sanggup. Dan cukup mengagetkan bahwa kita masih bisa dapat 30-40an FPS walaupun kalau dirasain tidak semulus saat dia jalan di high ataupun medium. Tapi dengan bisa jalan ultra aja kayak gini, itu sudah sangat mengagetkan, bre. Sebagai pembanding, game ini kalau dijalani di PS4 biasa bisa jalan, tapi kualitas grafisnya hanya setara low dengan FPS yang udah pasti nggak akan lebih dari 30. Drop iya di beberapa scene. Dan itu pun PS-nya bakal ngos-ngosan, kipasnya bakal kayak mesin jet. Nah, sebagai penutup pengujian, berapa konsumsi listrik PC kecil ini? Selama dipakai jalanin Cyberpunk, cuma makan listrik 175 watt. Hemat banget gak sih? Yap, itu dia tadi PC tua yang prosesornya udah 12 tahun ya umurnya. Dan GPU-nya ya nggak terlalu tua sih. Tapi at least ini adalah rakitan murah banget, 3 jutaan kalau sales bilang. Walaupun 3,9 juta itu mepet 4 juta. Tapi kalau di toko bilangnya tetap 3 jutaan, bre. Dan secara performance ternyata di luar dugaan saya. Saya pikir CPU setua ini nggak akan bisa mengimbangi GPU modern. Tapi ternyata dia masih bisa mengimbangi RX 5500 XT. Dan tetap bisa dipakai mainin Cyberpunk sekalipun dengan setting medium high. Luar biasa. Kalau dibandingin sama PS4 yang standar dan yang slim, ya jelas dia jauh lebih kencang. Dan ini sangat masuk akal karena PS4 itu secara GPU-nya dia hanya setara kurang lebih 750 Ti. Sedangkan 5500 XT ini udah jauh lebih kencang daripada 750 Ti. Sedangkan kalau dibandingin sama PS4 Pro, ini kalau saya tanya sama AI, Po bilang dia setara RX 480 yang berarti hampir mirip dengan RX 580 yang berarti sedikit di bawah RX 5500 XT. Tapi kata Bing AI dia setara dengan RTX 3050 atau RX 6500 XT yang berarti sedikit di atas RX 5500 XT. Tapi tidak usah diperdebatkan apakah dia lebih kencang dari PS4 Pro atau enggak karena ya secara performance kurang lebihnya sama dengan harga yang juga kurang lebih sama. Tapi tentu saja PC ini kalau kamu rakitnya beberapa tahun lalu mungkin nggak akan bisa mendapatkan performance seperti sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu teknologi FSR belum kayak sekarang. Jadi yang tadi kamu lihat dia bisa dapat FPS tinggi untuk jalanin game baru dengan kualitas yang bagus, itu adalah berkat teknologi FSR dari AMD, bre. Tanpa FSR, PC tua kayak gini gak akan punya kesempatan untuk bisa mainin game-game terbaru. Jadi apakah worth it ngerakit PC seperti ini? Ya kalau kita lihat dari performance gamingnya sangat worth it. 3,8 juta kamu udah bisa mainin game-game terbaru. Walaupun tadi CPU-nya cukup ngos-ngosan dan GPU-nya juga nggak selalu bisa kerja 100%. Dan yang harus kamu ingat adalah jalur upgrade sudah tidak ada sama sekali. Yang bisa kamu tambahin paling CPU-nya diganti ke Core i7, tapi secara performance juga kurang lebih nggak akan beda jauh. GPU juga tadi udah dijelasin, kamu nggak mungkin upgrade lagi karena bahkan pakai yang ini aja tidak selalu bisa kerja 100%. Termasuk RAM-nya yang juga cuma 16 GB dan udah nggak bisa di-upgrade lagi. Jadi kalau budget kamu memang nggak bisa ditambahin lagi, udah mentok segitu, iya PC ini masih sangat oke lah ya. Dan kalau kamu nggak pengen repot-repot ngerakit, mau beli yang ini sekalian, ambil dah.